Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penerapan logika matematika secara kontekstual pada dunia informatika. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maria da Silva Matauvina atau biasa kami panggil Suster da Silva. Yang kedua ada Muhammad Hidayat Ilham, teman kami yang biasa dipanggil Ilham. Dia yang bagian operator komputer. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Eri Vester Janemoka, yang biasa dipanggil Ive. Dan yang terakhir ada teman kami Kurnia Bintang Pratama, yang biasa kami sebut Bintang. Baik, pada penjelasan yang pertama, logika matematika memiliki pesan krusial dalam informatika untuk merancang algoritma, verifikasi perangkat lunak, dan pemahaman dasar struktur data. Nah, penerapan logika matematika seperti logika proposisi dan predikat membantu dalam pemodelan matematis dari masalah-masalah komputasi. Selain itu, logika matematika digunakan dalam pengembangan dan analisis algoritma untuk memastikan kebenaran dan kinerja optimal. Teori himpunan, relasi, dan fungsi juga berkontribusi pada dasar-dasar pemrograman dan struktur data. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Selanjutnya, logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang dari logika matematika yang mempelajari hubungan logis antara proposisi dan pernyataan. Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat dianggap benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Logika proposisi melibatkan manipulasi simbol-simbol untuk menyatakan dan menganalisis argumen atau pernyataan-pernyataan dalam bentuk proposisi. Selanjutnya adalah negasi. Negasi adalah operator logika yang digunakan untuk menyatakan kebalikan dari suatu proposisi. Jika suatu pernyataan benar, maka negasinya adalah salah, dan sebaliknya. Dalam konteks logika proposisi, negasi umumnya dinyatakan dengan menggunakan simbol yang seperti ini. Dalam banyak bahasa pemrograman, negasi dinyatakan menggunakan operator dengan simbol seperti ini, atau disebut dengan not. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan kebalikan dari suatu kondisi atau nilai boolean. Sedangkan ini tabel kebenarannya. Jika P bernilai true, maka negasi P false. Kemudian jika P bernilai false, maka negasi P-nya adalah true karena kebalikan. Kemudian di sini adalah simbol operator dari logika matematika. Kemudian yang di sini adalah simbol operator dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilham. Baik, nama saya Muhammad Hidayat Ilham, biasa dipanggil Ilham. Di sini saya akan menjelaskan negasi dari logika matematika dalam penerapan di informatika. Yaitu di sini kita mempunyai boolean kondisi false. Nah, lalu jika not kondisi yang awalnya bernilai false dinotkan, maka akan bernilai true. Maka di sini akan mencetak kondisi terpenuhi. Coba bisa di run filenya. Nah, hasilnya akan kondisi terpenuhi. Kenapa? Karena kondisi awal false dinotkan akan menjadi true sehingga akan mencetak kondisi terpenuhi. Oke, selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah salah satu operator logika dalam logika proposisi. Operator ini digunakan untuk menyatakan dua proposisi sehingga pernyataan gabungan tersebut benar hanya jika kedua proposisi tersebut digabungkan benar. Dalam konteks pemrograman, konjungsi juga dikenal sebagai operator logika AND. Operator ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau ekspresi logika dan hasilnya benar hanya jika kedua kondisi tersebut benar. Kemudian ini ada tabel kebenarannya. Jadi misalkan P-nya itu true terus Q-nya itu true, maka hasilnya akan true. Tetapi tidak dengan P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya akan false. Karena konjungsi dia kedua proposisinya harus dinyatakan benar.
Jadi jika salah satunya ada false atau keduanya false, maka hasilnya akan false. Kemudian ini merupakan simbol dari operator logika matematika. Yang di sini merupakan dari simbol pemrograman. Selanjutnya, pemrogramannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan konjungsi dalam informatika, yaitu M. Nah, di sini kita mendeklarasi variabel angka 1 sama dengan 5 dan variabel angka 2 sama dengan 10. Jika angka 1 yang bernilai 5 lebih besar dari 0 dan angka 2 yang bernilai 10 kurang dari 15, maka akan mencetak kedua kondisi terpenuhi. Mengapa? Karena kedua kondisi tersebut bernilai true, sehingga akan mencetak kedua kondisi terpenuhi. Jika kita run filenya, akan menghasilkan output kedua kondisi terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai disjungsi. Disjungsi adalah operator logika yang digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau ekspresi logika dan hasilnya benar jika setidaknya satu dari kedua kondisi tersebut benar. Dengan kata lain, disjungsi akan memberikan hasil benar jika salah satu atau kedua proposisi yang digabungkan benar. Sedangkan dalam banyak bahasa pemrograman, disjungsi atau disebut juga sebagai operator logika OR dapat diwakili dengan simbol yang seperti ini. Operator ini digunakan untuk menggabungkan dua kondisi atau ekspresi logika dan hasilnya akan benar jika setidaknya satu dari kedua kondisi tersebut benar. Dan ini tabel kebenarannya. Misalkan jika P-nya true dan Q-nya true, maka hasilnya true. Dan berikutnya juga jika P-nya true dan Q-nya false, maka hasilnya adalah true. Dan begitu juga jika P-nya false dan Q-nya true, maka hasilnya true. Dan jika P-nya false, Q-nya false, maka hasilnya juga adalah false. Kemudian ini adalah simbol operator dari logika matematika. Sedangkan ini simbol operator dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilham mengenai pemrogramannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerapan logika matematika disjungsi dalam informatika. Yang pertama, kita mau mendeklarasi angka 1 sama dengan 5 dan mendeklarasi angka 2 sama dengan 10. Jika angka 1 yang bernilai 5 lebih besar dari 0 or angka 2 yang berisi nilai 10 kurang dari 5, maka akan mencetak salah satu kondisi terpenuhi. Mengapa? Karena angka 1 yang bernilai 5 lebih besar dari 0 itu bernilai true, atau angka 2 yaitu 10 lebih kecil dari 5 bernilai false, maka akan mencetak salah satu kondisi terpenuhi. Bisa dicek outputnya. Nah, hasilnya adalah salah satu kondisi terpenuhi. Mengapa? Karena dalam OR, jika salah satu kondisi bernilai false, maka akan menghasilkan output true. Baik, dari hasil presentasi kami semuanya, kami mempunyai kesimpulan, yaitu dengan memanfaatkan logika matematika dan operator AND, OR, dan NOT, pengembangan perangkat lunak dapat merancang algoritma yang lebih kompleks dan membuat keputusan berdasarkan kondisi-kondisi yang didefinisikan dengan jelas. Nah, penggunaan logika ini sangat berguna dalam pembuatan sistem informasi, pengembangan perangkat lunak, keamanan data, dan manajemen hak akses. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berbicara. Kami akhiri presentasi kami. Terima Terima kasih. kasih.